Cek satu, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RK Official Channel bersama saya Bang Re. Nah, kali ini saya akan buat sebuah video tutorial terkait dengan materi pelatihan Trainer of School, Training of Trainer School untuk Kota Padang Sidimpuan yang sudah kita laksanakan pada tanggal 26 Januari 2022. Nah, pada video kali ini saya akan paparkan kembali materi-materi penting yang mungkin Bapak Ibu terlewatkan pada saat kegiatan pelatihan, ataupun pada saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan ada halangan yang tidak bisa tinggalkan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh. Baik, langsung saja. Jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang akan saya bagi nanti menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu di sesi pertama saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat akun Quizizz dengan mudah, kemudian melakukan pencarian kuis publik, kemudian mencetak kuis, kemudian menyelenggarakan kuis dengan mode langsung klasik, kemudian menyelenggarakan kuis dengan mode PR, dan yang kedua adalah mengakses fitur laporan. Kemudian nanti di sesi kedua ada mengedit kuis publik, membuat 5 jenis soal, memasukkan gambar dari PC atau laptop atau komputer atau internet, kemudian mengatur public atau privatnya kuis yang sudah kita buat, mengubah urutan kuis, mengupload kuis dengan menggunakan Excel, dan yang terakhir adalah menggunakan fitur teleportasi. Nah, seperti apa pembahasan selengkapnya? Segera kita mulai, dan Bapak Ibu silahkan tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, untuk materi yang pertama ini, bagaimana cara membuat akun Quizizz? Bapak Ibu silahkan login atau silahkan buka Google, tinggal ketikkan saja di searchingnya yaitu alamat dari web Quizizz, yaitu quizizz.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan langsung ke halaman tampilan awal yang akan memasukkan Ibu ke dalam proses pendaftaran. Nah, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu belum memiliki akun Quizizz. Ini tampilan ketika kita belum memiliki akun Quizizz sama sekali. Nah, jadi ketika muncul, maka kita pilih sign up. Sign up, kemudian silahkan lanjutkan dengan Google. Kemudian setelah itu pilih akun yang mau kita kaitkan dengan Quizizz. Setelah itu ya, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke pilihan ya, bagaimana Anda menggunakan Quizizz. Dan di sini Bapak Ibu, karena kita adalah tenaga pendidik, maka silakan pilih untuk sekolah. Nah, setelah itu pilih guru. Nah, maka akan muncul langsung tampilan beranda untuk akun guru. Nah, apa perbedaan antara akun guru dengan akun siswa? Bapak Ibu nanti bisa melihat di bar pencarian dari Google ini sendiri. Kalau dia akun guru, maka perbedaannya adalah di sini Bapak Ibu, quizizz.com kemudian _admin. Tapi kalau kita berubah masuk ke dalam siswa, maka dia akan berubah menjadi quizizz.com/join. Nah, seperti itu. Jadi kalau siswa dia tampilan akunnya adalah seperti ini nantinya. Ya, dia akan menggunakan alamat quizizz.com/join. Kalau dia guru adalah /admin. Nanti supaya Bapak Ibu tidak bingung, loh saya kenapa bisa menjadi siswa, kan gitu. Karena setiap akun Quizizz ini memang dia diperuntukkan bisa menjadi akun guru, bisa juga menjadi akun siswa. Nah, kalau tampilan akun siswa akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada saat kita muncul tampilan seperti ini, berarti Bapak Ibu sedang berada pada posisi akun siswa atau peserta. Nah, kita tidak akan bahas yang ini, tapi kita akan bahas yang ini karena Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan hari ini adalah
para calon trainer yang akan menyebarkan pengetahuannya kepada teman-teman guru lainnya. Nah, sampai di sini selesai? Ya, selesai. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mengakses Google-nya, ya tinggal klik aja. Tinggal Bapak Ibu klik quiziznya.com, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke akun yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Nah, jadi di sini perbedaannya ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan lanjut. Nah, setelah itu next materi selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pencarian kuis publik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu bergabung dengan Quizizz untuk pertama kalinya, maka di dalam akun Bapak Ibu tidak akan ada kuis ya, tidak akan ada kuis di dalam akun Bapak Ibu pribadi gitu. Tapi sebenarnya aplikasi kuis ini sudah menyediakan jutaan kuis di dalam bank soalnya, di dalam servernya, yang dapat kita gunakan untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, Bapak Ibu, contohnya di sini saya akan praktekkan bagaimana cara mencari kuis di pencarian publik. Jadi Bapak Ibu silahkan searching di atas. Boleh juga di sini kita cari. Jadi ada banyak, ada dua tempat. Ya, yang pertama di atas bisa, di bawah juga bisa. Apa perbedaannya? Sebenarnya sama aja, Bapak Ibu. Cuman kalau di atas Bapak Ibu bisa lebih spesifik. Karena apa? Karena ada filternya di sini. Yang pertama Bapak Ibu bisa mencari di bank soal yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa mencari di bank soal kuis publik. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ini khusus pada kuis publik saja. Nah, jadi kita cari di sini. Silahkan Bapak Ibu ketikkan mata pelajaran, nama mata pelajaran, ataupun boleh juga kompetensi dasar dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan pada siswa. Saya contohkan, misalnya saya ngambil kebetulan adalah sejarah, maka saya buat judulnya adalah sejarah. Ya, kita ketikkan. Nah, maka akan muncul bank soal tentang yang berkaitan dengan materi yang sudah kita buat, kita cari. Nah, di sini saya mencari tentang sejarah Perang Dunia Kedua, maka akan muncul seluruh kuis yang berkaitan dengan sejarah Perang Dunia Kedua. Ada juga yang Perang Dunia Pertama. Intinya adalah yang berkaitan dengan sejarah perang. Maka akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu dapat mengambil atau menggunakan kuis-kuis yang ada di sini langsung kepada peserta didik. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Jadi untuk mencari kuis publik ini sangat mudah prosesnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pening, kemudian tidak perlu sulit untuk mengerjakannya. Nah, yang perlu menjadi catatan bagi Bapak Ibu adalah apakah semua kuis yang ada di publik bisa kita gunakan. Nah, itu. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya tidak semua kuis yang ada di publik bisa kita gunakan. Ya, kita ambil. Jadi Bapak Ibu apabila menemukan kuis dengan logo seperti ini, ada logo supernya, maka kuis ini tidak bisa Bapak ambil. Tidak bisa Bapak Ibu ambil. Kenapa? Karena itu adalah milik akun super. Jadi kalau akun basic ya kita yang gratis, maka tidak bisa menggunakan kuis tersebut. Ya, kenapa? Karena itu adalah miliknya akun super. Di dalam soal ini atau di dalam kuis yang dibuat di sini mungkin ada mengandung konten-konten super yang hanya bisa diakses oleh akun super saja. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan heran, loh, saya mau coba menggunakan kuis ini tapi nggak bisa. Nah, mungkin karena dia mengandung konten akun super. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini dia. Kalau kita pilih yang ada logo supernya akan seperti ini, tidak bisa digunakan. Kita harus mengupgrade akun kita ke menjadi akun super. Nah, nanti bagaimana cara upgrade-nya itu akan kita sampaikan di sesi berikutnya. Nah, maka kita pilih kuis yang tidak memiliki logo super. Bapak Ibu ambil kuis yang basic saja. Nah, di kuis basic juga kita sudah bisa menggunakan banyak
varian macam yang dapat kita share kepada peserta didik. Nah, contohnya di sini apa yang menjadi poin akun supernya di dalam kuis ini? Yang pertama adalah ini ada rekaman audio. Jadi audio ini adalah salah satu komponen akun super yang hanya dimiliki akun super yang bisa kita masukkan ke dalam kuis. Kemudian nanti ada video mungkin yang juga merupakan salah satu kelebihan dari akun super. Nah, baik Bapak Ibu, itulah langkah yang kedua untuk materi yang kedua, bagaimana cara melakukan pencarian kuis secara publik. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencetak kuis. Artinya di sini bagaimana cara merubah kuis yang ini kan tampilannya adalah web. Jadi kita ingin membuat kuis itu menjadi dalam bentuk printout. Nah, Bapak Ibu tinggal cari kuisnya, bisa melalui kuis publik. Kita cari seperti yang tadi, sejarah perang dunia 2. Kita cari, kita ketik aja. Kemudian kita pilih yang tidak ada akun supernya. Kemudian kita klik soalnya atau kuisnya. Kemudian setelah itu nanti akan saya cepatkan loadingnya ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah sampai di soal, kita lihat bagian atas dari kuis itu ada buat salinan. Kemudian ada kuis cetak. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik yang kuis cetak. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik yang kuis cetak, maka akan muncul tampilan seperti tampilan ini. Nah, ini adalah tampilan kuis dalam bentuk file PDF. Jadi kita bisa mencetak atau memprint out kuis yang ada pada aplikasi Quizizz ini dalam bentuk PDF. Nah, kapan ini kita gunakan? Manakala Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Quizizz secara online, mungkin karena jaringan terganggu, atau mungkin siswa terbatas tidak bisa menggunakan gadget di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apakah sampai di sini sudah bisa dicetak? Sudah bisa dicetak. Jadi Bapak Ibu tinggal klik nanti tombol PDF yang ada di sisi kanan. Namun sebelum kita mencetak kuis ini perlu diperhatikan juga untuk apa kuis ini kita cetak. Nah, kalau misalnya kuis ini kita cetak untuk diujikan kepada peserta didik, maka Bapak Ibu harus menonaktifkan kunci jawaban terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mengaktifkan kunci jawaban, maka akan muncul kunci jawaban di halaman bawah dari lembaran kuis yang akan kita cetak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadikan ini sebagai bank soal di berkas perangkat pembelajaran Bapak Ibu, maka ini boleh saja langsung dilampirkan. Nah, jadi kalau dia tadi ingin kita ujikan, maka kita hilangkan kunci jawabannya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat kuis ini menjadi beberapa versi, contoh misalnya kita tidak ingin siswa itu sama semua soalnya, artinya kita ingin mengacak soal itu, maka kita aktifkan pertanyaan di acak. Jadi soal ini bisa berubah antara yang satu dengan yang lain. Jadi bisa jadi dua versi dia Bapak Ibu soalnya. Jadi kita bisa buat dua versi soal yang untuk diserahkan kepada peserta didik. Kemudian selain itu bisa juga kita buat acak jawaban. Jadi urutan jawaban itu bisa berubah di sini. Jadi mereka tidak bisa misalnya A menjadi B kan gitu. Misalnya anak-anak kan seperti itu. Jadi kita rubah kunci jawabannya yang posisi A menjadi C misalnya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, sampai di sini apalagi yang dapat kita rubah di dalam sebelum kita mencetak kuis ini? Yang pertama adalah yang selanjutnya adalah ukuran dari huruf soal. Nah, kita bisa merubah ukuran hurufnya menjadi small, medium, large, dan extra large ya. Kecil, sedang, besar, dan ekstra besar. Kemudian gambar pada pertanyaan. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan gambar yang kecil kalau dia soal bergambar. Kemudian bisa juga kita matikan gambarnya atau kita
tidak tampilkan ya. Kemudian gambar pilihan ini juga sama, bisa kita atur ukurannya. Jadi pada poin yang ini adalah untuk mengatur ukuran dari komponen-komponen yang ada pada lembar kuis kita. Nah, setelah semuanya sudah pas, barulah setelah itu kita print out. Nah, bagaimana cara print outnya? Tinggal kita klik PDF, kemudian kita rubah tujuan dari pencetakannya. Kalau kita mau cetak langsung bisa, tinggal pilih printernya. Tapi kalau kita ingin simpan dalam bentuk PDF, maka tinggal kita klik simpan PDF. Udah? Setelah itu klik simpan. Nah, klik simpan. Kemudian kita simpan di file tertentu. Selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ini tampilan kuisnya. Kita coba cek hasil yang sudah kita download tadi. Apakah sama seperti yang ada di situ? Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, seperti inilah kira-kira print out nanti soal yang akan kita buat. Jadi Bapak Ibu, ini sangat memudahkan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin membuat soal dalam bentuk print out. Seperti itu kira-kira. Baik, nah untuk materi yang kedua saya rasa seperti itu. Kemudian nah, untuk materi yang ketiga, untuk materi yang ketiga saya rasa seperti itu. Kemudian bagaimana menyelenggarakan kuis dalam mode langsung klasik. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tadi kita masih menggunakan kuis dari orang lain ya. Kita cari kuisnya karena kita belum punya bank soal. Kita cari sejarah perang dunia misalnya. Ini contoh yang tadi. Kita cari. Kok lain. Kita klikkan sejarah perang dunia 2. Nah, Bapak Ibu, kita pilih salah satu soal dari punya teman-teman yang ada. Boleh sebelum kita klik, kita sortir dulu soal mana yang kita akan ujikan kepada anak-anak atau kepada peserta didik kita masing-masing. Nah, tadi di sini materinya adalah bagaimana cara menyelenggarakan kuis dalam mode langsung klasik. Nah, Bapak Ibu, untuk menggunakan mode klasik ini sangat mudah. Ya, tinggal Bapak Ibu klik ya, mode kuis langsung. Ya, mulai kuis langsung. Nah, di sini ada dua mode. Yang pertama adalah kecepatan guru, yang kedua adalah mode klasik. Nah, apa perbedaannya? Kalau pada mode klasik, siswa dapat mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru dapat melihat hasil secara langsung. Nah, kalau pada mode kecepatan guru yang mengendalikan kecepatan semua siswa sehingga siswa berada pada kecepatan yang sama. Artinya seperti ini. Jika ada siswa yang dapat menyelesaikan soal, ini contoh misalnya kita kasih waktu setiap soal itu 10 detik. Ada siswa yang mampu menyelesaikan di bawah 10 detik, maka dia harus menunggu sampai waktu ini selesai. Dan kemudian dia dapat melanjutkan soal berikutnya apabila guru sudah memberikan untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau pada mode klasik, siswa itu maju atau kecepatan dari masing-masing siswa itu berbeda-beda. Kalau ada siswa yang dapat menyelesaikan, misalnya ini ada 10 soal, dia dapat menyelesaikan soal itu hanya dalam waktu kurang dari 50 detik misalnya, kurang dari 1 menit seperti itu. Jadi tergantung dari kecepatan dan tingkat intelijensi dari si anak tadi. Nah, kita akan coba bagaimana cara membuat kuis dalam mode langsung klasik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik klasik, kemudian Bapak Ibu pilih klasik, kemudian
kita atur yang di bawah. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Di sini ada 3 mode yang dapat kita gunakan dalam fitur quiz langsung klasik. Yang pertama adalah mode tim, kemudian yang kedua adalah mode klasik, yang ketiga adalah mode ujian. Nah, mode tim ini siswa dapat mengerjakan kuis dalam bentuk tim, dan maksimal jumlah tim yang dapat kita bentuk itu adalah 8 tim. Nah, jadi siswa itu bisa membuat 8 tim dalam satu permainan. Kemudian kalau dalam mode klasik, siswa ini ya individu dalam artian dia mengerjakan soal itu hanya dia sendiri, kan seperti itu. Kemudian dalam mode ujian, nah mode ujian ini mungkin Bapak Ibu ingin membuat mode permainan secara langsung, tapi dibatasi oleh waktu dan upaya percobaan. Jadi Bapak Ibu dalam mode ujian ini, siswa hanya diberikan kesempatan maksimal untuk mencoba kuis itu hanya sebanyak 5 kali. Nah, bisa juga hanya 1 kali, minimal 1 kali, maksimal 5 kali. Dan untuk mode ujian ini, siswa ketika ingin bergabung dengan kuisnya, maka dia diharapkan harus login terlebih dahulu ke akun Quizizz yang dimilikinya. Jadi dia tidak bisa langsung masukkan kode. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya akun Quizizz, maka dia tidak akan bisa mengikuti ini. Artinya tujuan dari mode ujian adalah supaya siswa itu lebih serius dalam mengerjakan kuis yang kita berikan. Nah, tapi dalam saat ini kita akan coba pengaturan bagaimana cara membuat mode kuis dalam mode klasik. Nah, jadi upaya pesertanya boleh kita batasi, boleh juga tidak kita batasi. Nah, saat ini kita tidak batasi karena kita langsung hanya 1 kali saja. Kemudian name factory ini fungsinya adalah apabila kita aktifkan, maka akan muncul secara otomatis nama-nama lucu yang berasal dari Quizizz, yang tujuannya adalah untuk membuat kuis itu menjadi lebih santai, rileks, dan tidak terlalu menegangkan. Atau mungkin tingkat kategori soal yang akan kita gunakan itu cukup sulit, sehingga kita sanksi apabila kita buat nanti nama siswa, maka dia apabila nilainya jelek, dia merasa malu, seperti itu kira-kira. Maka kita buat name factory. Tapi kalau memang kita ingin menguji siswa itu dan langsung melihat siapa yang berhasil, siapa yang tidak, maka kita nonaktifkan name factory-nya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengaktifkan jawaban, artinya siswa dapat melihat jawaban yang benar ataupun yang salah ketika dia sudah menjawab soal yang kita berikan. Jadi ketika dia sudah jawab soal, langsung muncul jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan kunci jawaban setelah Quizizz. Jadi setelah Quizizz ini Bapak Ibu boleh kita buat pengaturan supaya menjadi evaluasi bagi peserta didik itu. Kita tampilkan kunci jawabannya. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin membuat ujian supaya tidak terjadi kecurangan, maka boleh ini kita matikan. Atau mungkin hanya soal yang benar saja yang muncul jawabannya. Jadi kalau yang salah tidak muncul, seperti itu. Nah, kalau memang untuk tes atau misalnya kita membuat UTS ya, ujian tengah semester ataupun ulangan harian, maka kita matikan saja. Supaya apa? Supaya dia tidak mengingat jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah, dan mungkin nanti bisa disampaikannya kepada kawan-kawannya di kelas yang lain. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah pembelajaran adaptif. Nah, pembelajaran adaptif ini adalah suatu cara yang dibuat oleh Quizizz agar siswa itu tidak melakukan penyalinan ataupun menggunakan mode hafalan dalam mengingat soal yang sudah kita berikan. Jadi mode pembelajaran adaptif ini siswa akan mendapat soal yang berbeda-beda, tidak akan sama ya soal yang diberikan. Misalnya ada 10 orang siswa, maka akan 10 macam soalnya yang keluar. Ya, tampilan soalnya akan 10 macam, dan itu tidak akan sama. Jadi kalau kemungkinan samanya hanya kecil, sangat-sangat kecil.
Jadi Bapak Ibu, ini hanya bisa Bapak Ibu gunakan apabila Bapak Ibu sudah menjadi akun super. Nah, kalau akun basic ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian fitur yang lain adalah power up. Power up ini dapat kita gunakan atau dapat kita aktifkan. Tujuannya adalah supaya siswa memperoleh bonus pada saat dia berhasil menjawab pertanyaan dengan benar ataupun berturut-turut, kan gitu. Jadi nanti apa saja yang menjadi fitur power up bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi power up itu ada banyak ya fiturnya. Yang pertama itu ada X2, kemudian ada 50-50, ada eraser, ada immunity, ada time freeze, ada power play, ada stick shift, kemudian ada glitch. Jadi inilah fitur yang bisa didapatkan oleh peserta didik apabila dia berhasil mendapatkan skor yang cukup baik ataupun bisa menjawab pertanyaan beruntun pada saat dia mengerjakan kuisnya. Kemudian ini boleh kita aktifkan kalau memang kuis itu bukan untuk tes. Tapi kalau dia tidak untuk tes, ini bisa kita aktifkan. Kalau untuk tes sebaiknya jangan, karena kalau saya sih tidak pernah mengaktifkan ini untuk tes. Kenapa? Karena memang nanti ada fitur di power up ini yang bisa memudahkan siswa untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini untuk memberikan kemudahan kepada siswa untuk menjawab soal yang kita berikan, kan gitu. Jadi sebenarnya kan kita bukan tidak ingin memudahkan siswa dalam belajarnya, tapi kita ingin melihat dulu sampai sejauh mana kemampuan mereka tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, kan seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran di kelas ini sangat menarik digunakan power up ini. Sangat-sangat recommended untuk diaktifkan. Karena semakin memacu siswa itu supaya berupaya untuk menjawab dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya pengaturan waktu. Pengaturan waktu ini Bapak Ibu ada dua macam untuk yang basic. Kalau Bapak Ibu menjadi akun super, Bapak Ibu bisa berubah membuat test timer. Nah, apa saja keterangannya di situ? Nah, test timer ini adalah Bapak Ibu mematikan waktu. Jadi setiap pertanyaan itu tidak terikat oleh waktu. Jadi kita matikan waktunya bebas. Jadi kapanpun dia mau mengerjakannya tidak ada waktunya. Artinya soal itu tidak dibatasi waktunya, seperti itu. Jadi bebas. Kalau dia menjawab bisa 1 menit, 2 menit dan seterusnya, tergantung dari kecepatan dia masing-masing. Kemudian kalau kita buat timer default, atau ini kalau di sini tulisannya fleksibel karena ini translate ke Indonesia, timer default ini. Jadi penghitung waktu mundur akan terlihat di dalam soal. Ketika siswa mengerjakan kuisnya, maka akan muncul penghitung waktu. Ya, penghitung waktu ini apabila siswa menjawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan poin dari menjawab dengan benar, dia akan mendapatkan poin dari kuis tersebut. Namun apabila dia tidak berhasil menjawab atau kehabisan waktu, maka dia tidak akan mendapatkan poin. Tidak akan mendapatkan poin. Nah, seperti itu. Kemudian test timer atau waktu untuk ujian mirip seperti pengaturan default. Nah, tetapi pertanyaan menjadi apabila waktu habis, maka dia harus melewati soal tersebut. Jadi tidak bisa tidak ada poin di sini. Di test timer ini tidak ada poin. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian ini untuk pengaturan waktu. Nah, kalau saya biasanya saya akan menggunakan waktu fleksibel atau timer default. Jadi ada poin yang didapatkan siswa ketika dia bisa menjawab batas waktu atau di atas batas waktu, dia akan mendapatkan poin tertentu. Jadi kalau dia sudah sampai batas waktunya, dia tidak akan mendapatkan poin, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya tunjukkan papan peringkat. Nah, jadi Bapak Ibu, papan peringkat ini adalah untuk memperlihatkan posisi peserta pada saat mengerjakan kuis. Nah, kalau ini Bapak Ibu silahkan saja diaktifkan. Tujuannya untuk memacu siswa itu berkompetisi dengan teman-temannya. Kemudian untuk poin yang selanjutnya ada pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak. Ini
untuk mengacak pilihan pertanyaan dan jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa saja soal yang kita buat itu muncul berbeda dengan satu dengan lainnya. Hampir sama seperti mode pembelajaran adaptif ini, tapi kalau mode pembelajaran adaptif memang memunculkan soal yang jauh berbeda dari soal yang sebelumnya. Jadi tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau mode pembelajaran acak ini hanya urutannya saja yang berubah. Misalnya soal nomor 1 jadi nomor 10 seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran adaptif ini, soal nomor 1 di A itu bisa saja tidak muncul di B. Seperti itu. Jadi berbeda-beda memang dia. Nah, selanjutnya musik. Nah, musik ini boleh kita aktifkan apabila kita ingin membuat siswa itu lebih rileks dalam memainkan kuisnya. Ya, memainkan kuisnya boleh tidak diaktifkan kalau memang kita ingin mengharapkan siswa itu serius dalam mengikuti kuis. Kemudian yang terakhir adalah pengaturannya, perlihatkan meme. Meme ini adalah gambar lucu yang muncul setiap siswa berhasil ataupun tidak berhasil menjawab pertanyaan. Maka akan muncul dua meme, yaitu meme yang memberikan motivasi apabila salah. Kemudian meme yang kedua adalah tetap memberikan motivasi apabila benar. Ya. Jadi disertai dengan gambar-gambar lucu dengan ada kalimat-kalimat yang memberikan semangat bagi peserta didik. Nah, ini boleh kita nonaktifkan, boleh tidak. Nah, kemudian tinggal klik lanjutkan. Nah, tinggal klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya siswa dapat bergabung dengan kuis yang sudah kita buat ini? Maka tinggal Bapak Ibu klik, ya, klik tanda seperti rantai, gambar rantai yang ada pada tampilan kuis, ya, tampilan kuis. Kemudian kita klik sekali, maka akan muncul link game telah disalin, Anda cukup tempel atau paste saja. Jadi Bapak Ibu, link inilah yang kita pastekan ke grup belajar peserta didik kita. Misal contoh saya langsung pastikan di sini. Ini kebetulan ada akun saya yang lain. Nah, melalui akun ini saya akan coba untuk masuk ke kuis yang tadi. Kita coba, ini masih loading. Nah, kita mulai. Nah, kita lihat tampilan di guru. Nah, seperti ini. Maka guru akan melihat siapa siswa yang sudah bergabung. Siswa yang bergabung 1 orang misalnya. Misalnya ada 30 siswa. Sudah kita kirim linknya ke grup belajar, ternyata ada beberapa siswa yang tidak bergabung. Nah, ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bapak Ibu ketika mengadakan pembelajaran langsung. Mungkin dia lagi tidak serius belajar ataupun mungkin ada hal-hal lain, jadi Bapak Ibu bisa langsung menegurnya. Kalau seandainya ini mode daring dan luring, maka yang daring mungkin Bapak Ibu bisa langsung kontak orang tuanya atau di chat langsung seperti itu. Jadi ini fungsi kontrol kuisis tadi. Kalau kita buat di Google Classroom mungkin kita tidak bisa melakukan hal seperti ini, kan gitu. Kita kirim tugas, kita tidak bisa melihat mana siswa yang bisa langsung mengikuti pembelajaran, mana yang mengikuti pembelajaran itu setelah tugas yang kita berikan, kan gitu. Hanya saja nanti di situ dapat kita lihat kalau di Google Classroom mana siswa yang tepat waktu, mana siswa yang tidak tepat waktu. Tapi kalau di sini bisa langsung live. Inilah gunanya mode live tadi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung memantau mana siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran. Setelah itu kita klik mulai. Gitu. Kita klik mulai. Maka akan muncul tampilan game di peserta didik seperti ini. Ya. Ini tampilan di peserta didiknya. Bapak Ibu. Nah. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalau kita buat tampilannya, jawaban bisa muncul. Ini meme-nya. Ya. Kemudian, next lagi. Nah, ini karena mode live klasik, bukan berdasarkan kecepatan guru, jadi siswa itu menjawab berdasarkan kecepatannya masing-masing. Nah, jadi setiap siswa itu tidak akan sama kecepatannya. Seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu nah, di sini kita dapat melihat laporan
kegiatan siswa yang mengikuti quiz live. Seperti itu. Seperti itu misalnya, seperti ini kan. Nah, jadi dia sudah menjawab beberapa soal, tidak ada yang benar, salah semua. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul di sini peringkat siswa disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhasil dijawab ataupun yang tidak bisa dijawab oleh peserta didik. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk mode klasik ini Bapak Ibu bisa langsung menghentikan permainan atau menghentikan game apabila seluruh siswa sudah sampai ke titik akhir. Jadi Bapak Ibu bisa langsung stop. Misalnya seperti itu. Oke, kita akhiri saja. Nah, maka gamenya akan secara otomatis berakhir. Maka muncul laporan pada siswa. Nah, inilah yang akan mereka peroleh. Jadi hasil dari kegiatan quiz kita akan muncul di laporan siswa. Siswa akan melihat berapa soal yang benar, berapa yang salah, berapa yang tidak jawab, dan berapa rata-rata waktu dia menjawab soal. Kemudian di sisi guru, kita akan melihat hasil dari laporan quiz yang dibuat atau yang dikerjakan oleh siswa. Oh, ternyata soalnya tidak bisa dijawab oleh siswa. Mungkin soalnya terlalu sulit atau mungkin siswanya yang tidak mau belajar. Seperti itu kira-kira. Jadi muncul di sini analisisnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah bisa melihat ini, bisa diunduh hasilnya, bisa langsung diunduh. Atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat dari hasil peserta didik pada menu hasil. Kita keluarkan dulu. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu untuk melaksanakan kuis secara langsung dalam mode klasik. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita melaksanakan kuis dalam mode PR? Nah, kita ambil kuis yang tadi juga, kita klik kuisnya. Kemudian kita klik kuis itu, ya. Atau ini karena kita belum punya bank kuis, maka kita cari lagi apa jenis kuisnya. Misalnya soal biologi. Nah, kita enter aja. Oh, sorry itu kuisku. Kita search di kuis publik. Kita masukkan misalnya materinya untuk biologi apa kira-kira yang cocok. Apa namanya? Reproduksi hewan, misalnya seperti itu. Nah, maka akan muncul soal-soal tentang reproduksi hewan. Sudah, kita klik. Kemudian kita buat menjadi mode pekerjaan rumah atau mode PR. Kita buat dalam mode PR. Kemudian ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sini sudah ada dua mode. Yang pertama adalah mode langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah mode pekerjaan rumah atau asinkronus. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik aja soalnya. Kemudian Bapak Ibu klik modenya, yaitu mode pekerjaan rumah. Nah, di mode pekerjaan rumah ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah batas waktu pengerjaan tugas tersebut. Jadi kalau kita akun basic itu maksimal hanya bisa 2 minggu tugas yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengerjakan 2 minggu, hanya bisa menugaskan selama 2 minggu kepada peserta didik. Kemudian ya, kalau akun super dia Bapak Ibu bisa sampai lebih lama waktunya. Ya, tidak di sini bisa tidak ada batas waktu, ya. Jadi untuk akun super itu tidak ada batas waktu untuk pembatasan tugas. Jadi bebas, unlimited. Bisa 1 tahun, bisa tergantung dari lama akun super yang Bapak Ibu miliki. Nah, setelah itu pengaturan selanjutnya adalah
tetapkan pada kelas. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin mengkaitkan tugas atau PR-nya langsung ke Classroom. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum men-setting ke Classroom, maka bisa langsung saja kita paste linknya nanti. Nah, apalagi yang perlu diatur di sini Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah berapa kali peserta dapat menyelesaikan kuis, mengikuti kuisnya. Nah, ini sama, kalau Bapak Ibu buat default, maka siswa itu dapat mencoba berulang kali kuis tersebut dan mereka tidak perlu harus login ke akun Quizizz. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan supaya mereka bermain jujur ya, atau untuk mengurangi tingkat kecurangan dari siswa, maka kita buat pembatasan maksimal misalnya hanya 2 kali. Nah, kalau kita buat pembatasan, maka peserta akan diminta untuk login untuk membatasi upaya kuis ini. Jadi mereka akan terbatas aksesnya. Jadi mereka hanya bisa menggunakan kuis ini sebanyak 2 kali. Lebih dari situ tidak bisa lagi. Untuk akun yang sama. Jadi Bapak Ibu ada juga siswa yang pintar. Dia buat beberapa akun, kemudian dia login dengan link yang sama. Bisa. Tapi biasanya hanya beberapa siswa yang sampai ke sana kajiannya. Tapi itu tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan, karena memang sekuat apapun kita untuk mencegah kecurangan itu pasti tetap ada. Namun kita dapat melakukan minimalisasi ya melalui dengan pengaturan ini. Kemudian ini juga tunjukkan jawaban selama aktivitas atau hanya validasi. Kita buat hanya validasi. Tadi kita sudah buat yang aktif, sudah nampak tampilannya. Ini kita coba untuk membuat hanya validasi, kemudian kita coba ini hanya soal. Nanti seperti apa hasilnya bisa kita lihat. Kemudian power up ya, kita biarkan aja hidup. Waktu kita buat fleksibel tetap, peringkat tetap, pertanyaan diacak tetap, redemption oke, aktif, meme kita aktifkan ya. Kemudian kita klik tugaskan. Nah, dia akan muncul langsung tampilan laporan. Jadi di sini belum ada siswa yang mengakses kuis yang kita berikan. Nah, bagaimana cara supaya kuis ini dapat dikerjakan oleh siswa? Maka mereka kita bagikan linknya dengan klik salin link. Nah, maka secara otomatis link tersebut sudah tersalin, tercopy. Kemudian kita pastekan ke grup belajar yang kita miliki. Boleh dari WA, boleh dari Telegram, atau bisa langsung ke Classroom. Ya. Kemudian kita paste dan mereka akan mengakses kuis tersebut. Nah, kita ambil contoh ini seperti ini. Kamu hanya dapat mencoba game ini sebanyak 2 kali seperti itu. Nah, kalau pada mode PR, siswa itu dapat mengerjakan kuis secara langsung tanpa harus menunggu instruksi dari gurunya. Jadi mereka dapat mengerjakan itu langsung dan akan muncul tampilan kuisnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan sisi guru? Di sisi guru, kita akan dapat melihat siswa yang bergabung di dalam kuis kita secara langsung. Nah, ini sudah ada 1 orang siswa yang bergabung dengan kuis kita. Oke, nah kita coba lihat. Iya, benar. Nah, kalau dia salah Bapak Ibu, tidak akan muncul jawabannya di situ. Berbeda dengan soal yang pertama tadi kita buat. Kalau kita buat validasi, maka hanya soal yang benar saja yang muncul jawabannya. Tapi kalau dia tidak validasi atau kita matikan, bisa saja hanya yang bisa semuanya muncul di dalam soal ini. Bagaimana di sisi guru? Di sisi guru Bapak Ibu, dia memang tidak live ya, tidak langsung muncul, tapi Bapak Ibu setiap kali melakukan refresh maka akan terlihat perkembangan kuis yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, seperti ini. Oke, nah sepertilah kira-kira tugas yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, apabila seluruh peserta didik sudah menyelesaikan tugas, maka
kuis ini dapat berhenti secara otomatis berdasarkan batas waktu yang sudah kita buat. Atau misalnya kalau seluruh siswa sudah mengerjakan tugas, tidak sampai pada batas waktu yang sudah kita tentukan, bisa kita akhiri penugasan, bisa langsung aja kita akhiri. Klik akhiri, selesai, maka tugasnya selesai. Nah, di sisi siswa juga akan selesai seluruhnya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya mengakses fitur laporan. Nah, jadi Bapak Ibu, materi yang terakhir untuk sesi pertama ini adalah bagaimana cara mengakses fitur laporan di Quizizz. Jadi Bapak Ibu, setelah siswa mengerjakan kuis yang kita buat, maka kita dapat melihat hasilnya di sini. Nah, bagaimana hasil tugas yang dikerjakan oleh peserta didik? Kita lihat. Mau dalam mode apapun itu akan masuk laporannya ke dalam laporan Quizizz kita. Nah, kita coba cek hasil dari, ya, kita akan coba cek hasil dari pekerjaan siswa tadi. Nah, Bapak Ibu, di aplikasi Quizizz ini kita dapat memperoleh laporan hasil kuis atau laporan dari pekerjaan dari peserta didik dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk laman web. Jadi di sini kita bisa lihat langsung mana pertanyaan yang berhasil dijawab, mana yang tidak dijawab, mana yang tuntas, mana yang tidak tuntas, bisa kita lihat di sini. Langsung muncul analisisnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuat analisis dari soal ini lagi. Soal dari Quizizz ini tidak perlu repot-repot. Kalau kita buat secara manual kan ini kita butuh aplikasi tertentu atau kita harus hitung secara manual. Tapi dengan Quizizz ini kita tidak perlu lagi menghitung, hanya tinggal melihat, wah ternyata soal nomor sekian ini sangat sulit kan gitu. Atau mungkin ini tidak tuntas. Ini tidak bisa dijawab oleh siswa. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian di sini juga kita dapat melihat laporan keseluruhan, soal-soal mana saja yang tuntas dijawab oleh siswa dan berapa persen tingkat ketuntasannya. Nah, contohnya di sini dia hanya bisa menjawab 5%. Nah, seperti itu. Jadi akses ini secara langsung live laman web, melalui laman web Quizizz. Kemudian apalagi cara untuk mengakses fitur laporan ini? Fitur laporan ini dapat kita akses melalui PDF. Jadi kita dapat melihat laporan Quizizz ini dalam bentuk PDF dengan cara mengklik PDF yang ada pada sisi kanan ini. Kemudian tinggal kita pilih seperti apa laporan yang kita inginkan. Apakah hanya ringkasan pertanyaan, apakah hanya ringkasan peserta, atau laporan lengkap. Nah, kalau dia dalam bentuk PDF, kalau kita buat laporan lengkap akan muncul beberapa halaman sekaligus terkait dengan kuis yang kita buat. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kesuksesan kuis ini hanya 5% misalnya. Berarti ini perlu ditinjau kembali soal-soalnya. Apakah terlalu sulit atau mungkin memang ini belum cocok untuk peserta didik kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan PDF. Klik simpan. Nah, seperti ini. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita akses. Ya, inilah dia laporan dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu tinggal print saja. Inilah hasil analisisnya. Ini hasil analisis dari soal yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot menyusun bagaimana tanggalnya apa segala macam. Udah tinggal print out aja, selesai. Kemudian selain dari PDF, apalagi cara yang bisa kita gunakan untuk mengakses laporan? Kita dapat mendownload hasil laporan itu dalam bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu kita download hasilnya dalam bentuk Excel. Kita lihat, kemudian kita pastikan kemari, kita buat ganti namanya laporan quiz.
Nah, mungkin Bapak Ibu diminta oleh pengawas dalam bentuk file Excel laporan kuisnya. Maka tinggal klik unduh laporan Excelnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu muncul sama seperti di halaman webnya, analisis dari soal yang sudah kita buat. Ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Seperti itu kira-kira. Nah, baik, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya untuk materi sesi pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan sesi kedua. Sampai jumpa dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.